Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore untuk rekan Raw semua, dan Eno harap semuanya pada sehat ya rekan Raw. Seperti biasa di formasi pukul 17 ini kita akan ada Mutiara Ramadan yang bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan kali ini bersama Eno di studio ada Ustadz Lahuddin Adiran ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Apakah lancar untuk puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, semoga rekan Raw juga berada dalam keadaan yang lancar-lancar saja ya. Dan rekan Raw, di sini untuk tema kita di hari ini adalah nilai puasa di bulan Ramadan dan keutamaan bertarawih. Oke, langsung saja kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima wa kafa billahi hasiba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali dan yang utama sekali, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita umur yang berkah sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang, dan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dalam satu hadis yang sekira artinya bahwa bulan Ramadan itulah hati di antara sekalian bulan-bulan yang telah diterangkan dalam agama kita, agama Islam. Kemudian kita tetap bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, yang mana salawat ini adalah penghubung seorang umat kepada nabinya, dan orang yang paling banyak mengucapkan salawat dialah nanti yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski dalam keadaan seperti ini terkadang tubuh sudah merasa kurang bersemangat, kita harus tetap bersalawat, melantunkan salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan Raw FM, kemudian para karyawan dan karyawati semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dalam acara Mutiara Ramadan tahun 1445 Hijriah. Adapun tema yang akan kita ketengahkan adalah nilai-nilai hikmah ataupun nilai-nilai yang bisa dipetik melalui puasa di bulan Ramadan dan keistimewaan melaksanakan sholat tarawih. Kewajiban berpuasa memang kita semuanya sudah mengetahui bersama. Tapi ada beberapa hikmah ataupun ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita petik bila kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang salah satunya adalah puasa Ramadan itu melatih kita untuk bisa berniat dengan ikhlas, mengikhlaskan. Karena segala sesuatu amal itu haruslah disertai dengan niat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berhijrah bersama sahabat ke Madinah, sebahagian sahabat berhijrah karena Allah, sebahagian juga ada karena ingin mendapatkan keuntungan, sebahagian lagi ada karena ada yang ingin dinikahinya. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya sekala ataupun setiap
yang diniatkan itulah yang akan digapai. Makanya melalui ibadah puasa Ramadan ini yang pertama kita adalah belajar ikhlas. Ibadah kita semuanya harus kita ikhlaskan, karena yang diterima di sisi Allah ibadah itu adalah yang ikhlas. Salat harus ikhlas, tidak ria, baca Al-Quran harus ikhlas, berderma ataupun bersedekah harus dengan ikhlas, berimpak juga harus dengan ikhlas. Jangan karena kita merasa kasihan kepada seseorang kemudian kita bersedekah kepadanya, itu tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama yang harus kita pelajari melalui ibadah puasa Ramadan adalah melatih diri kita untuk bisa berbuat ataupun beribadah dengan ikhlas. Hal ini seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah disuruh untuk menyembah Allah kecuali hanya ikhlas, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas dalam menjalankan agama ini. Salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan ini harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian puasa tersebut melatih kita untuk jujur. Di dalam hati kita harus ada yang mengawasi dalam hati diri kita. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka selalu memantau. Artinya dari ibadah puasa ini kita harus bisa bersikap jujur, karena di puasa itu ada orang ataupun tidak ada orang, segala sesuatu yang membatalkan puasa itu tidak kita kerjakan. Dari sinilah kita belajar bahwa puasa itu adalah mendatangkan nilai-nilai kejujuran terhadap diri sendiri, kejujuran dalam hubungan terhadap Allah, dan juga kejujuran dalam hubungan kepada sesama manusia. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah nilai puasa yang kita petik dari bulan suci Ramadan ini adalah agar kita menimbulkan sikap disiplin. Kita mengetahui bersama bahwa di puasa itu ada waktu imsak, makan fajar ataupun bersahur. Kemudian tidak kita batalkan puasa itu haruslah sampai waktu terbenamnya matahari. Dari sini kita petik hikmah bahwa puasa itu bisa menyebabkan seseorang untuk disiplin. Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kerja, disiplin terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dan ini adalah merupakan kunci kesuksesan, baik kesuksesan kita terhadap dalam beragama ini ataupun dalam kehidupan dunia kita ini. Disiplin. Kemudian yang berikutnya, pendengar Raw FM yang berbahagia, nilai hikmah yang dapat kita petik dalam pelaksanaan puasa Ramadan adalah agar kita menjadi insan-insan yang dermawan, suka berbagi. Yang punya ilmu pengetahuan, bagilah kepada orang yang memerlukan ilmu pengetahuan. Jangan harus dibayar baru mau mengajarkan ilmu pengetahuan. Berbagilah. Kemudian yang punya harta juga harus bisa berbagi. Salah satu contohnya nanti adalah zakat fitrah yang akan kita keluarkan. Dari sini kita mengetahui bahwa ibadah puasa Ramadan agar menjadikan kita menjadi insan-insan yang suka berderma. Karena kita sudah mengetahui bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus,
Dan inilah penderitaan yang dirasakan sebahagian manusia-manusia. Kalau kita lihat di belahan-belahan bumi, memang jauh kelihatan. Di sebelah benua Afrika sana, kita lihat mereka di sana banyak yang tidak makan. Hanya seperti tubuh yang sangat kurus sekali. Artinya kepada kita semuanya bahwa melalui ibadah puasa Ramadan, kita timbulkan dalam hati kita agar bisa berbagi kepada sesama kita. Kemudian yang berikutnya, nilai yang bisa kita petik pada puasa Ramadan ini adalah agar kita menjadi manusia yang belajar, manusia yang bisa mengendalikan diri. Karena di puasa itu, di saat kita sedang lapar, di saat kita sedang haus, itu emosi-emosi akan semakin muncul. Makanya di dalam ibadah puasa tersebut, itulah yang kita pelajari, bisa mengontrol diri, tidak lepas, tidak mudah terpancing, tidak mudah untuk berkomentar, tidak mudah untuk memberikan masukan yang tidak baik, kritik. Di dalam bulan puasa itu, disitulah kita belajar untuk bisa mengendalikan diri. Kalau bisa kita mengendalikan diri kita, dan selamatlah kita dalam kehidupan beragama dan juga kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya, nilai puasa yang kita petik di bulan Ramadan adalah belajar merasakan penderitaan kaum fakir dan kaum miskin. Bagaimana rasanya tidak makan, bagaimana rasanya tidak minum. Banyak kalau kita lihat yang tinggal di gorong-gorong, yang tubuhnya terkadang ataupun pakaiannya sudah compang-camping, kita lihat. Dari belajar merasakan penderitaan orang ini, maulah kita berbagi kepada kaum fakir dan kaum miskin kita. Jangan kita jadikan rezeki itu semuanya adalah untuk kita makan. Kita ingat bahwa di dalam harta kita itu masih ada hak-hak saudara-saudara kita yang lain. Kalau tidak bisa banyak, tentu semampu kita, kita harus berbagi ataupun membagi kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang berikutnya, nilai puasa yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini adalah berpikir secara dewasa dan jernih. Berpikir secara dewasa, artinya bagaimana berpikir secara dewasa? Kita pikirkan matang-matang apa yang harus kita sampaikan. Jangan terlalu cepat merespon, jangan terlalu cepat menjawab, jangan terlalu cepat memberikan komentar. Di dalam ibadah puasa ini, itulah yang harus kita petik, berpikir secara dewasa dan berpikir secara jernih. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, yang berikutnya adalah yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan, puasa Ramadan ini adalah puasa itu bisa menjaga kesehatan, baik kesehatan rohani kita ataupun kesehatan jasmani kita. Kalau kita ingat bahwa ulama-ulama kita, kaum salaf dahulu, mereka mengatakan bila perut ini terlalu dipenuhi maka akan bisa merusak sel-sel perut kita. Makanya para ulama-ulama kita dahulu membagi perut ini dalam 3 bahagian. Satu bahagian adalah untuk makanan, satu bahagian adalah tempat air, minuman, dan sebahagian lagi adalah untuk pernapasan. Jadi dari ibadah puasa ini, perut itu tidak harus kita penuhi. Seperti yang sebagian kita merasakan ketika puasa, begitu sudah berbuka semuanya masuk, semuanya dimasukkan ke dalam perut. Sebenarnya ini adalah kurang baik kalau ditilik ataupun dilihat dari segi kesehatan. Kita ingat, perut adalah sumber segala penyakit kalau tidak bisa kita mengontrol ataupun
mengatur cara kita makan dan minum. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa hikmah ataupun nilai-nilai yang bisa kita petik di saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi jangan malas-malas kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu tanpa uzur yang syar'i, banyak sekali ancaman ataupun dosa-dosa yang diterimanya. Salah satunya adalah orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ujuran yang syar'i. Artinya dia umpamanya sedang sakit, dia sehat, dia kuat, dia mampu, tapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'la. Apa tafsirannya? La yamutu fiha wa la yahya, artinya azab ataupun siksa terus menerus di dalam api neraka jahanam. Makanya kepada kaum muslimin muslimat, kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan yang dibolehkan dalam syariat agama kita, laksanakanlah puasa tersebut. Kemudian orang yang tidak puasa di bulan Ramadan bergelar dia sebagai kaum munafik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah di neraka jahanam. Dialah yang paling bawah. Kalau kita umpamanya memasak nasi, yang paling bawahnya itulah. Artinya siksaan kepada orang-orang munafik, kepada yang tidak melaksanakan puasa, itu jauh lebih dahsyat. Kemudian yang berikutnya, kepada orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, dia dosanya lebih besar dosanya daripada pezina. Ini yang dikatakan oleh al-ulama Az-Zahabi. Makanya kepada kita semuanya, laksanakanlah puasa. Berapa banyak di antara kaum muslimin muslimat yang dulu ingin memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 2024 ini, tapi Allah berkehendak lain. Dia memanggil saudara dan saudari kita tersebut sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 2024 ini. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih Allah sampaikan umur kita di tahun 2024 ini sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan ini yang dipenuhi dengan awwaluha rahmatun. Di awal-awal bulan suci Ramadan itu pertama sampai hari ke-10 disebut dengan bulan yang penuh kasih sayang dari Allah. Wa awsatuha, dan pertengahan bulan suci Ramadan itu 11 sampai 20 yang disebut dengan maghfirah, hari-hari yang dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha, dan 21 sampai 29 atau 30 di bulan Ramadan itu, inilah yang disebut itqum minan nar, akan terlepas dari siksa api neraka. Kalau kita banding-bandingkan segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan kecuali hanya puasa. Dalam hadis kudusi, kenapa puasa tersebut tidak dilipat gandakan? Karena puasa itu adalah yang mengetahui ada dia dan juga terhadap Tuhannya. Fa'ana azaziyun bihi, maka saya yang membalas langsung puasa yang dikerjakan hambaku tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kita laksanakanlah puasa ini. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup nanti di tahun 2025. Kalau inilah puasa kita, puasa yang terakhir di tahun 2024 ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di 105 Raw FM Your Lifestyle, dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustadz Lahuddin Adiran dalam program Mutiara Ramadan.
Dan kembali Eno ingatkan, tema kita adalah nilai puasa di bulan Ramadan dan keutamaan buat tarawih. Dan kepada Ustaz dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Terima kasih. Pendengar Raw FM yang mudah-mudahan puasanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bahas tentang nilai-nilai yang bisa dipetik ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Di sesi kedua ini adalah keutamaan-keutamaan yang kita gapai bila kita betul-betul bisa melaksanakan sholat tarawih. Tapi yang pertama, pesan-pesan Al-Fakir kepada kita semuanya, ketika kita melaksanakan sholat tarawih tersebut jangan buru-buru sekali. Harus kita perhatikan tumakninah, syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat. Apalagi kalau posisi kita sebagai imam, perhatikan betul-betul apa yang menjadi persyaratan dalam sholat, utamanya di dalam surah Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah kita tidak bagus, tidak baik, ataupun tidak memenuhi makhorijul huruf, sholat itu tidak akan diterima. Makanya kepada kita sebagai orang-orang yang memimpin dalam sholat, imam sholat, belajarlah dalam membaca Al-Quran secara baik. Jangan dipada-padakan itu saja. Karena menuntut ilmu agama itu adalah merupakan kewajiban mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Kemudian keberkahan ataupun nilai-nilai ataupun keutamaan yang kita dapat kalau kita melaksanakan sholat tarawih. Umpamanya semalam di malam ke-8 kita melaksanakan sholat tarawih, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia akan dianugerahkan pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi ataupun Rasul Allah yang sangat teguh pendiriannya. Ketika Namrud dahulu ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disuruhnyalah seluruh anggota-anggotanya untuk menangkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian habis kayu bakar yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata keluar dari kobaran api tersebut dalam keadaan nyaman ataupun dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-8, Allah akan teguhkan hatinya selama dia berpegang teguh terhadap habalun ilallah, tali hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-9, seperti nanti malam, akan diberi pahala seperti pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat baik sekali lah. Manusia yang paling sempurna di antara yang sempurna itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mempunyai rasa bangga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umat daripada umat di antara Nabi yang baik semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dirilah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu betul-betullah kita laksanakan sholat, betul-betullah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan dan zakat fitrah nantinya. Kemudian yang melaksanakan sholat di malam ke-11 di bulan Ramadan, keluar dia dari kubur seperti baru dilahirkan ibunya. Nanti kalau orang-orang yang melaksanakan ibadah tarawih, ketika hari kiamat nanti, dia keluar dari kuburnya seperti baru dilahirkan ibunya.
bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu adalah fitrah suci, maka dia nanti keluar dari kuburnya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bergiatlah kita melaksanakan solat tarawih tersebut. Jangan buru-buru sekali, tumak ninahnya kita perhatikan. Tak usah buru-buru melaksanakan ibadah solat tarawih tersebut. Kemudian yang berikutnya, di malam yang ke-12 dia melaksanakan ibadah solat tarawih. Allah akan bersihkan wajahnya, Allah akan buat wajahnya bersinar di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW akan memanggil umat-umatnya ini di hari kiamatnya nanti. Ta'al ummati, kesinilah kalian wahai umat-umatku. Dari manakah Rasulullah mengetahui bahwa kita adalah umatnya? Dari bekas air wudhu yang kita pakai ketika kita masih hidup di dunia ini, dan itulah yang menjadi isyarat ataupun pertanda kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah umatnya. Wujuhum min athar sujud. Allah akan perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari bekas-bekas sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ke-13 Allah akan berikan kepada orang yang melaksanakan solat tarawih tersebut selamat dari segala keburukan. Dari mara bahaya Allah selamatkan. Makanya sangat berbahagialah kita umat Nabi ini, yang harus kita yakini betul-betul bahwa Nabi Muhammad SAW dialah yang akan memberikan syafaat kepada umat ini. Makanya sebagai pengikut Nabi berusaha untuk menjalankan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian di malam yang ke-14 malaikat akan bersaksi bahwa dia sesudah sholat tarawih dan dia tidak akan dihisab di hari kiamat. Kalau kita pikir-pikir, hari kiamat itu yang akan dihakimi ataupun yang akan dihisab satu persatu, one and one. Kita bayangkan di dunia ini saja kita antrian, capeknya minta ampun. Kita bayangkan di akhirat nanti, semenjak manusia pertama sampai manusia yang terakhir akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita di akhirat tersebut? Berapa lama biar sampai giliran kita? Untuk mengantisipasi itu, laksanakanlah sholat tarawih, di samping tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban lain seperti sholat 5 waktu. Kalau betul-betul sholat tarawih kita di malam ke-14 tersebut, Allah akan tidak menghisab kita di hari kelak nanti. Kemudian di malam ke-15, orang yang melaksanakan sholat tarawih, malaikat akan menjaga, malaikat penjaga aras, penjaga kursi akan meminta ampunkan kepada Allah agar orang yang sholat tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun ikut mendoakan kita kalau kita melaksanakan sholat tarawih tersebut. Kita bayangkan, kita adalah umat yang paling mulia, umat yang paling ringan, umat yang paling pertengahan amalan-amalannya. Makanya berbanggalah kita, sangat merugilah orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ke-16 Allah akan catat dia bebas dari neraka. Orang yang sholat di malam ke-16 Allah akan bebaskan dia, termasuk dia yang ditulis dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan bebas dari api neraka. Api neraka itu kalau kita bayang-bayangkan waktu pengambilannya dulu ketika Nabi Adam alaihissalam keluar diturunkan dari surga. Sesudah sampai di dunia ini dia makanannya dan minumannya tidak siap saji lagi, tapi sudah membutuhkan proses. Makanya Nabi Adam alaihissalam meminta api. Pertama diperintahkanlah malaikat Jibril untuk mengambil api neraka tersebut, tapi api neraka tersebut tidak mau. Begitu juga dengan malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil. Maka malaikat yang keempatlah yang bisa mengambil
api neraka tersebut untuk kebutuhan Nabi Adam alaihissalam. Api neraka tersebut berkata, berapa yang kau perlukan wahai malaikat, wahai Israel? 1 biji kurma, itu terlalu besar dikatakan api neraka. Kemudian seberapa? 1 biji sawi. Diambillah 1 biji sawi ini, kemudian dibawalah ke dunia, kemudian direndamlah di 7 lautan. Setiap 1 laut itu sebanyak 1000 tahun. Kalau kita bayangkan dikali 7 menjadi 7.000 tahun. Kemudian diletakkanlah api yang kecil tersebut, yang sebiji sawi tersebut, di atas gunung. Kemudian gunung tersebut menjadi hancur. Kemudian api yang mengalir itulah, api-api itulah yang kita pergunakan di atas dunia ini, termasuk aliran listrik, kompor gas, dan lain sebagainya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibebaskan dari api neraka, dan sangat bahagia sekali kalau Allah takdirkan kita sedetik pun tidak melihat bara api neraka tersebut. Allahumma harrim basairana 'alan nar. Kemudian yang berikutnya, orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-17, Allah akan mudahkan dia, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan pahala seperti pahala para nabi. Nabi-nabi itu adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kepada kita umat Nabi Muhammad ini, laksanakanlah sholat tarawih tersebut secara baik dan khusyuk. Kemudian di malam yang ke-18 dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apa saja yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tingkatan tujuan ibadah yang kita kerjakan tersebut yang paling tinggi adalah untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah intinya bukan untuk mengharap surga ataupun untuk terbebas dari api neraka, tapi kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syair Rabiatul Adawiyah, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Kemudian yang ke-19, dia akan dimasukkan ke surga Firdaus. Orang yang melaksanakan sholat tarawih, dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Sedangkan orang yang melaksanakan shaum Ramadan, maka dia akan masuk ke surga melalui pintu Rayyan. Makanya Firdaus ini adalah surga yang paling baik, surga yang paling nyaman, surga yang paling indah, dan surga yang paling kita nantikan kepada kita untuk kita masukkan. Rasul mengatakan, wa idza sa'altumul jannata, apabila kamu meminta surga, fas'alil firdaus, maka mintalah kepada Allah, akan diberikan surga Firdaus. Kemudian yang melaksanakan ibadah salat tarawih di malam yang ke-20, Allah akan berikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Orang-orang yang mati syahid itu jaminannya langsung surga. Orang-orang yang mati syahid seperti para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Habib bin Adi, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi kita yang gugur di medan perang. Mereka itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga tanpa hisab. Pendengar Raw FM yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu ya kita baca saja. Malam ke-25, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan dibangun padanya rumah di surga. Singgah sana, tempat, kalau kita bayangkan surga itu kenikmatannya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu adalah taman yang belum pernah terlintas dalam pikiran kita, belum pernah terlihat keindahannya oleh mata kita, belum pernah terdengar keindahannya oleh pendengaran kita, dan belum pernah terlintas di hati kita betapa keindahan surga tersebut. Di malam yang 22, di akhirat dia akan selamat dari kesusahan dan kebingungan. Di akhirat itu nanti orang semua akan merasa susah,
akan merasa bingung, mau kemanakah ini, di alam apakah ini, bagaimanakah nasib badanku ini, apakah saya ashabul yamin ataupun ashabus shimal. Manusia pada saat itu semuanya akan kebingungan. Tapi orang yang melaksanakan sholat tarawih, Allah akan selamatkan dia dari kebingungan tersebut. Di malam yang ke-23, Allah akan membangunkan kota di surga kepadanya. Sudah ada rumah, diberikan lagi kotanya. Sungguh bahagia sekali. Kemudian di malam ke-24, doanya akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita berdoa, yang kita doakan pertama adalah diri kita, kemudian kedua orang tua kita, kemudian para guru-guru kita, kemudian tetangga-tetangga kita, dan semuanya kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Kemudian di malam yang ke-25, Allah akan hilangkan darinya siksa kubur. Di kubur itu juga kita tidak tahu. Kalau benar-benar kita sholat tarawih nanti akan dihilangkan Allah siksa-siksa kubur. Di malam yang ke-26, Allah beri pahala selama 40 tahun. Pahala orang yang beribadah selama 40 tahun akan diberikan kepada orang yang sholat tarawih tersebut di malam ke-26. Di malam yang ke-27, melintas dia nanti dari titian sirat seperti cepatnya petir yang menyambar. Sangat cepat sekali. Kalau kita bayangkan titian sirat tersebut seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana titian sirat itu?" Rasul menjawab, seperti kayu sa'dan. Kayu sa'dan itu ada di Jeddah. Kalau kita lihat, dia kayu yang berduri, yang tajam, yang mengkait dan bisa menjerumuskan. Tapi kalau orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-27, dia akan melintas di titian sirat yang penuh dengan kegelapan seperti cepatnya petir yang melambai. Di malam ke-28, Allah akan mengangkat derajatnya 1000 kali di surga. Sangat bahagia sekali lah. Kemudian di malam ke-29, diberi pahala haji yang diterima sebanyak 1000 orang. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-29. Kemudian di malam yang ke-30, disuruh Allah untuk memakan makanan surga, mandi di telaga Kausar, minum di telaga Kausar, dan di air salsabila. Disucikan, dibersihkan semua badannya itu, hatinya itu semua. Kemudian masuklah hamba yang melaksanakan sholat tarawih tersebut ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Kepada kita semuanya, mari belajar, mari menggali ilmu, utamanya ilmu agama untuk kemaslahatan dunia kita dan juga untuk kemaslahatan akhirat kita nanti. Baik, dan Ustadz sudah disampaikan tadi kesimpulannya, Ustadz. Oke, langsung saja, Ustadz. Kepada kita pendengar FM yang berbahagia, adapun kesimpulan pemaparan kita di sore hari yang berbahagia ini, kita tanamkanlah kecintaan kita yang pertama terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan berbakti kepada kedua orang tua dan berkhidmat kepada guru-guru kita. Kemudian jangan kita anggap bahwa akhirat itu tidak nyata. Di saat ini kita di dunia, besok lusa bisa kita di bawah dunia. Di saat ini kita di atas tanah, esok lusa bisa kita di bawah tanah. Sekarang kita di atas bumi, besok-besok bisa kita di bawah bumi. Artinya berbekallah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di hari yang terakhir, yaitu hari akhirat kelak nanti. Kita ingat dunia ini hanyalah sebentar, sedangkan akhirat itu adalah abadi selamanya. Demikian yang bisa disampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan bersama-sama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu bil ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Dan dengan raung tibalah kita di penghujung acara Mutiara Ramadan di hari ini. Semoga kita terus dikaruniai keberkahan serta kesehatan dan tingkatkan terus ketakwaan. Dan kita sudahi Mutiara Ramadan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.